Bab 1031 Ketika air naik, perahu naik dengannya. Setelah si Feng mengetuk layar biru muda semi-transparan di depannya, 1.500 sihir kristal langsung menghilang dari tasnya. Segera, kristal raksasa di atas menara sihir melepaskan sinar biru muda yang mempesona yang melesat 400 yard ke udara sebelum pecah dan menyebar ke seluruh kota hutan batu seperti payung terbuka. Pemandangan spektakuler ini mengejutkan semua pemain di dalam kota. Apa yang sedang terjadi? Apakah Zero Wing membuat penghalang ajaib? Semua orang tidak bisa tidak mulai membahas menara sihir. Namun, ketika kebanyakan orang sedang mengobrol, beberapa pemain ahli dengan indera yang tajam tiba-tiba menemukan bahwa kepadatan mana sekitar sebenarnya meningkat secara bertahap. Apakah kalian merasakannya? Kepadatan mana di kota tampaknya meningkat. Ya, sekarang setelah kamu menyebutkannya, pikiranku terasa jauh lebih jernih dari sebelumnya. Tunggu, lihatlah jendela statusmu. Ada penggemar tambahan di tambang aku. Ketika para ahli menyuarakan temuan mereka secara mengejutkan satu demi satu, semakin banyak pemain juga memperhatikan perubahan yang terjadi di kota. Ketika seseorang menyebutkan penampilan buff di jendela status mereka, semua orang segera memanggil jendela status mereka juga. Amplek mana stat pemulihan stamina dan konsentrasi meningkat secara signifikan. Pemain akan dapat mempertahankan kondisi pikiran yang jernih setiap saat selama dalam kondisi ini. Penggemar ini terlalu menakjubkan. Hore, Zero Wing. Hahaha, ini terlalu luar biasa. Tingkat pemulihan aku saat ini sudah menyaingi tingkat pemulihan di dalam hotel. Dengan ini, aku tidak perlu beristirahat di hotel lagi. Bodoh sekali, aku baru saja keluar dari sebuah hotel. Beristirahat dalam satu adalah cara yang lebih baik. Tidak hanya tingkat pemulihan di sana lebih cepat, tetapi selama kamu beristirahat selama 5 jam, begitu kamu keluar dari negara bagian Amplek. Tingkat akuisisi EXP kamu akan 30% lebih tinggi selama 2 jam. Jika kamu beristirahat selama 10 jam, kamu mendapat EXP bonus 30% senilai 4 jam. Apa? Itu luar biasa. Kamu akan tahu begitu kamu mengujinya. Aku harus bekerja di siang hari, jadi aku pasti harus beristirahat lebih dari 10 jam di hotel. Dengan ini, aku tidak perlu khawatir ketinggalan di level. Petik 2. Setelah para pemain di kota menyadari efek dari menara sihir, banyak dari mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan mulai bersorak keras di jalanan. Mayoritas pemain di Stone Forest Town adalah pemain independen. Tidak seperti pemain guild yang memiliki guild residence, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengakumulasi penggemar double EXP. Oleh karena itu, pemain independen umumnya tertinggal di belakang pemain guild di level. Namun, karena banyak pemain independen tidak menyukai aturan ketat dari guild, mereka lebih suka naik level lebih lambat daripada bergabung dengan guild. Dengan begitu, mereka dapat menikmati gaya hidup yang bebas dan nyaman serta petualangan menarik yang ditawarkan domain Tuhan. Namun, sekarang mereka juga bisa menikmati peningkatan EXP buff dengan beristirahat di hotel. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Dengan ini, mereka dapat memiliki kebebasan dan naik level dengan cepat pada saat yang sama. Hotel-hotel yang semula ramai tiba-tiba menjadi macet dengan pemain. Setiap pemain independen di kota telah bergegas ke hotel terdekat dengan harapan menyewa kamar untuk mereka sendiri. Sebelumnya, semua orang dengan marah mengutuk bahwa harga hotel di Stone Forest Town adalah perampokan siang hari, karena kota itu mengenakan biaya hampir 3 kali lipat dari tempat lain. Dan hanya dengan membayar dengan kristal-kristal mereka akan menerima tarif normal. Namun sekarang, semua orang tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, mereka merasa bahwa harga ini sangat murah. Setelah beristirahat selama 10 jam, seseorang akan memiliki tingkat akuisisi EXP 30% meningkat selama 4 jam. Sial, ini scam. Aku sudah menggunakan Magic Crystals untuk membayar, jadi mengapa harganya masih 3 kali lipat dari harga hotel normal? Jika kamu tidak mampu membelinya, tersesat? Tidak bisakah kamu melihat bahwa masih ada banyak orang yang menunggu untuk menyewa kamar? Hahaha, untungnya, aku cukup pintar untuk menyewa kamar selama 10 hari sebelum situasi ini terjadi. Aku telah menyelamatkan banyak uang saat ini. Saat ini, setiap hotel di kota hutan batu dipenuhi dengan pemain independen. Meskipun banyak yang tidak puas pada kenaikan harga, penggemar EXP 30% terlalu penting. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan menyewa kamar. Selain itu, setiap pemain akan menyewa setidaknya selama 10 hari. Kalau tidak, ketika permintaan untuk kamar hotel meroket di masa depan, mereka mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menyewa satu. Ketua pemimpin, menara sihir ini sungguh menakjubkan. Hanya beberapa menit, tetapi setiap hotel di kota hutan batu sudah berkapasitas.
Saat ini, banyak pemain bahkan mengeluh bahwa ada terlalu sedikit hotel di kota dan menuntut kami membangun lebih banyak, lapor Blackie, tersenyum. Awalnya, menyewa kamar selama sehari di salah satu hotel di Stone Forest Town hanya berharga 50 tembaga. Sekarang, bahkan setelah menaikkan harga menjadi 1 perak, 50 tembaga, banyak hotel di kota masih tidak bisa mengimbangi permintaan. Apalagi harga ini untuk transaksi di Magic Crystals. Jika pemain menggunakan koin, mereka harus membayar 3 perak per hari. Abaikan saja masalah hotel untuk saat ini. Prioritaskan membangun arena pertempuran. Dari situlah uang itu benar-benar akan datang, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Meskipun hotel tampaknya sangat menguntungkan, pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan ini tidak menghasilkan banyak uang. Hotel hanya memakan terlalu banyak ruang. Selain itu, Zero Wing hanya akan mendapatkan maksimum 1 perak, 50 tembaga per hari dari masing-masing pemain. Setelah dikurangi biaya mempekerjakan NPC untuk mengelola hotel, persekutuan menghasilkan sekitar 1 perak, 20 tembaga dari masing-masing pemain. Saat ini, hotel-hotel di kota hutan Stone hanya dapat menampung maksimal 20.000 orang. Dengan kata lain, Zero Wing dapat menghasilkan 240 gold per hari paling banyak melalui hotel-hotel, sejumlah besar uang untuk persekutuan besar biasa. Tetapi bagi Zero Wing, ini adalah setetes dalam ember. Selain itu, 20.000 pemain bahkan tidak 1/10 dari populasi Stone Forest Town. Meski begitu, jumlah hotel saat ini menempati lebih dari setengah dari tanah kota. Awalnya, alasan mengapa si Feng membangun begitu banyak hotel murah adalah untuk mendapatkan kristal ajaib. Namun, sekarang dia memiliki menara sihir. Ada bangunan lain yang bisa menghasilkan lebih banyak uang baginya, arena pertempuran. Arena pertempuran adalah tempat di mana para pemain bisa bertarung satu sama lain. Karena menara sihir, kepadatan mana di seluruh kota telah meningkat. Situasi ini akan sangat membantu pemain, seperti di Trial Tower Divine Colosseum. Di bawah pengaruh lingkungan Stone Forest Town, pemain dapat mempertahankan kondisi pikiran yang sangat jernih. Berjuang di bawah kondisi seperti itu akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan mereka. Namun, di dalam kota yang dibangun pemain, paup dilarang. Satu-satunya tempat pemain bisa bertarung satu sama lain di kota adalah di arena pertempuran. Ketika saatnya tiba, sekitar 200.000 pemain yang berada di Stone Forest Town pasti akan menuju ke Battle Arena untuk meningkatkan diri mereka melalui paup. Pada saat itu, uang yang bisa didapatkan Zero Wing melalui Battle Arena tidak diragukan lagi akan jauh melampaui pendapatan yang mereka dapatkan dari hotel saat ini. Aku akan segera menyelesaikannya, mata Blackie bersinar ketika dia mendengar penjelasan si Feng. Pada saat yang sama, masalah tentang kota hutan batu secara bertahap menyebar ke seluruh kerajaan bintang bulan. Akibatnya, pemain independen yang tergoda untuk menuju ke Andit Gorge mulai berpikir 2 kali. Mendapatkan 4 jam 30% peningkatan tingkat akuisisi EXP bukanlah hal yang lucu, terutama untuk pemain elit dan ahli yang independen. Ini adalah kesempatan langka untuk naik level lebih cepat. Jika digunakan dengan benar, bahkan jika mereka tidak bisa sepenuhnya mengejar pemain guild, setidaknya, mereka tidak akan tertinggal terlalu jauh. Star Moon City, kediaman Blackwater, sial. Memikirkan Zero Wing masih akan bergerak seperti itu. Ekspresi Wave yang ditinggalkan berubah sangat buruk ketika dia menerima berita tentang Stone Forest Town. Pada tingkat ini, semakin banyak waktu yang mereka sia-siakan, Zero Wing akan semakin merepotkan. Pada saat yang sama, hatinya juga dipenuhi dengan kecemburuan belaka, dan ia menjadi semakin tidak sabar untuk mendapatkan Stone Forest Town. Setelah itu, dia melihat bawahan yang berdiri di sampingnya dan memerintahkan, segera beritahu pihak pemakaman singular. Beritahu mereka bahwa ada perubahan rencana. Kami akan bertindak lebih dulu. Petik 2. Bab 1032 Tanah Suci para pemain independen. Beberapa eselon atas di dalam kantor Blackwaters Guild Leader terkejut ketika mereka mendengar perintah Abandoned Wave. Meski begitu, mereka bisa memahami gelombang pemikiran Abandoned Wave. Transformasi terbaru Stone Forest Town membuatnya semakin menggoda. Stone Forest Town paling banyak merupakan alat yang bisa digunakan Blackwater untuk mengalahkan Zero Wing, tetapi sekarang, kota itu adalah gunung emas dan perak yang secara masif dapat membantu pendirian Blackwater di God's Domain. Bagi para guild saat ini, kristal sihir sangat penting. Jika persekutuan ingin memelihara dan meningkatkan teknik anggotanya dengan cepat, mengirim mereka ke menara percobaan Divine Colosseum adalah cara tercepat. Untuk melakukannya, mereka membutuhkan kristal ajaib. Sayangnya, Magic Crystals terlalu sulit diperoleh. Bahkan dengan kekayaan besar dan koneksi yang dimiliki Blackwater Corporation, mereka hanya bisa mendapatkan jumlah terbatas.
Pada akhirnya, persekutuan hanya bisa menyuplai para ahli dan sejumlah kecil anggota elit dengan kristal-kristal. Di Blackwater, tidak ada kekurangan pemain berbakat. Selama mereka memiliki cukup kristal sihir, mereka bisa memelihara kelompok besar para ahli seperti yang mereka inginkan. Sekarang kepadatan mana di Stone Forest Town telah meningkat dan pemain dapat memperoleh buff EXP 30% dari hotel-hotel di kota itu. Kota ini akan menarik banyak pemain independen. Tidak seperti ketika pilihan leveling pemain ini terbatas, sekarang, mereka bisa pergi ke Stone Forest Town jika mereka ingin naik level dengan cepat. Semakin cepat Blackwater mengambil alih kendali Forest Stone Town, semakin cepat ia dapat secara resmi memulai penaklukannya atas domain dewa. Boss Wave, kita masih punya banyak persiapan. Jika kita mengambil tindakan sekarang, mungkin sulit untuk menjatuhkan kota hutan batu, saran Drunkard tertawa. Apalagi, Big Sisling telah berunding dengan Pantheon. Jika Pantheon setuju untuk meminjamkan kami ahli mereka, akan mudah untuk mengambil kota. Kami tidak perlu terburu-buru. Kamu benar. Aku sedikit tidak sabar, Abandoned Wave mengakui ketika dia mengambil napas dalam-dalam. Dia kemudian tertawa dan berkata, aku masih marah tentang tindakan Zero Wing. Namun sekarang, sepertinya aku harus berterima kasih kepada mereka. Mereka bahkan telah maju dan mengirimi aku hadiah di saat-saat terakhir mereka. Mari kita beri mereka 2 hari lagi untuk hidup, kalau begitu. Namun, kamu harus pergi ke kota hutan Stone dan menyelidiki bangunan baru. Transformasi mendadak kota ini pasti terkait dengan menara itu. Aku ingin tahu bagaimana kita bisa membangun satu untuk diri kita sendiri sesegera mungkin. Dia agak tidak sabar. Arai penyegelan sihir di pegunungan Stone Claw masih belum lengkap. Tanpa itu, menangkap kota hutan batu akan sangat sulit. Namun, begitu arai sihir selesai dan mereka membujuk Super Guild Pantheon, Zero Wing tidak akan bisa menguasai kota, terlepas dari kemampuan guild. Ketika Blackwater berencana untuk menunggu penyegelan arai sihir, para pemain independen di seluruh Star Moon Kingdom sedang gempar. Akibatnya, banyak perusahaan besar, yang meragukan masa depan Zero Wing, mulai menyesali keputusan mereka. Karena menara sihir, potensi dan nilai kota batu hutan telah meningkat secara eksponensial. Bagi perusahaan seperti mereka, tidak ada yang lebih penting daripada pemain yang cukup. Awalnya, mereka yakin bahwa populasi pemain Stone Forest Town tidak akan pernah cukup tinggi. Namun, banyak hal telah berubah. Dengan lingkungan kota yang kondusif, hanya tinggal menunggu waktu sebelum populasinya berlipat ganda. Jika mereka mendirikan toko virtual di Stone Forest Town, bisnis mereka pasti akan mendapatkan pengikut. Jika perusahaan mereka dapat menempati sebagian dari pasar virtual sebelum kompetisi mereka, mereka akan memiliki masa depan yang lebih cerah di domain dewa. Tiba-tiba, Aqua Rose menghubungi si Feng. Syukurlah, dia berkata, pemimpin persekutuan, beberapa perusahaan yang ragu-ragu telah menghubungi aku menyatakan bahwa mereka ingin membahas kerja sama dengan kamu. Sebelumnya, dia khawatir si Feng terlalu sombong dan tidak ada perusahaan yang mau bekerja sama dengan mereka. Namun, sekarang, lebih dari 20 perusahaan telah menghubunginya. Terlebih lagi, setiap perusahaan ini jauh lebih kuat daripada beberapa perusahaan yang mencoba mengambil keuntungan dari kesulitan mereka. Oh, mereka tentu cepat memutuskan. Sayangnya, masih ada hal-hal yang menuntut perhatian aku. Atur pertemuan dengan mereka selama 4 jam dari sekarang di Candlelight Trading Firm White River City, si Feng menginstruksinya setelah beberapa pemikiran. Sudah cukup lama sejak Blackwater menganeksasi Ouroboros. Ini harus menjadi waktu terbaik untuk membeli pusat pelatihan guild. Jika dia menunggu lebih lama, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Sebelumnya, dia telah belajar banyak tentang pusat pelatihan dari Snow Lembut. Dia harus mengakui bahwa Ouroboros memang benar-benar gubernur tingkat pertama veteran. Fakta bahwa persekutuan telah mendominasi banyak game realitas virtual selama bertahun-tahun bukan tanpa alasan. Pusat pelatihannya saja sangat mengesankan. Tidak hanya pusat pelatihan yang dilengkapi dengan semua yang dibutuhkan guild untuk membina pemain ahli, tetapi juga lebih besar dari pusat pelatihan gayung besar. Selain itu, pusat pelatihan telah dibangun di daerah pusat kota dari kota tingkat pertama dengan populasi yang sangat besar. Setiap inci real estate itu mungkin bernilai emas. Jika bukan karena Snow Lembut memegang banyak saham pusat pelatihan, yang memungkinkannya untuk menurunkan harga, dia tidak akan bisa mendapatkannya, bahkan jika dia membayar 2 kali lipat. Ah, benar. Pemimpin persekutuan, satu hal lagi. Sepertinya Phoenix Rain mengetahui hal ini dan ingin bergabung dalam diskusi juga. Haruskah kita mengundangnya? Aqua Rose bertanya. Hujan Phoenix, si Feng sedikit terkejut. Dia kemudian berkata, baiklah, panggil dia. Phoenix Rain adalah Master Pavilion di Pavilion Dragon Phoenix.
Dia seharusnya memiliki status yang cukup besar di dunia nyata juga. Fakta bahwa Phoenix Rain telah memenuhi syarat untuk mengirim tim pertempuran ke arena gelap menunjukkan bahwa kekuatan yang mendukungnya luar biasa. Dia jelas memiliki kekayaannya sendiri yang melimpah. Ketertarikannya pada negosiasi ini hanyalah kabar baik bagi Si Feng. Di tempat lain, sebuah tim beranggotakan 50 orang bertarung dengan sekelompok serigala es rumput level 45 di lapangan berumput. Ada lebih dari 200 dari Ice Serigala peringkat elit ini dengan kepala suku level 45 memimpin paket. Namun, kelompok ini secara bertahap membasmi monster elit ini seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Bahkan melawan Chieftain level 45, Guardian Knight level 40 yang terkemuka merampok bos sendirian. Bos, aku dengar kita bisa mendapatkan bonus buff EXP 4 jam 30% dengan beristirahat di Stone Forest Town. Haruskah tim Snowfall kita menuju ke sana? Kota hutan batu sangat dekat dengan pegunungan Stone Claw. Dengan buff EXP 30%, kita akan naik level lebih cepat di dungeon daripada di lapangan. Kita dapat mencapai level 40 lebih cepat dari yang direncanakan. Selain itu, dengan kekuatan tim petualang kami, menggerinda monster di area bagian dalam dungeon seharusnya tidak menjadi masalah. Kita akan lebih baik pergi ke pegunungan Stone Claw daripada Andit Gorge. Benar, pemimpin, Snowfall adalah salah satu tim petualang terbaik Star Moon Kingdom. Jika kita membiarkan tim petualang yang lebih baru mengejar kita, kita akan menjadi bahan tertawaan. Baiklah, Snowfall akan melanjutkan pengembangan kita di kota hutan batu, kalau begitu. Setelah berita tentang Stone Forest Town menyebar, berbagai tim petualang yang kuat di seluruh Star Moon Kingdom mulai membuat jalan menuju pegunungan Stone Claw. Untuk sementara waktu, Stone Forest Town menjadi pusat dari berbagai tim petualang. Saat berbagai tim petualang dan pemain independen menuju kota hutan-hutan, Si Feng menyelesaikan arena pertempuran kota di pusat kota. Bangunan ini telah mengambil ruang sebanyak Zero Residence, yang tingginya 5 lantai membuat bayangan penghuni. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah bangunan paling megah di kota hutan batu. Bab 1033 Bangkitnya Kota Hutan Batu. Si Feng puas dengan battle arena yang sudah selesai. Arena pertempuran memiliki total 5 lantai. Ini adalah batas Stone Forest Town saat ini. Jika dia ingin membangunnya lebih tinggi, itu harus menempati area yang lebih besar. Namun, Stone Forest Town hanya sebuah kota kecil. Tidak ada banyak ruang. Meski begitu, arena pertempuran 5 lantai telah cukup mahal untuk dibangun. Satu lantai sudah berharga 1000 emas, dan ini belum termasuk semua biaya berbagai dekorasi dan alat peraga. Dengan uang yang dihabiskannya untuk bangunan 5 lantai ini, ia dapat dengan mudah membeli sebidang tanah berpotensi besar di kota besar. Dari 5 lantai, pemain bisa menyewa ruang tempur di 3 lantai pertama. Tentu, kamar-kamar ini lebih mahal daripada di kota-kota NPC. Setelah semua, pemain bisa menikmati negara bagian amplek di seluruh gedung. Oleh karena itu, Si Feng telah menetapkan sewa pada 1 perak per jam. Sementara pemain biasa mungkin menganggap ini harga yang mahal, pemain independen yang mampu mencapai Stone Forest Town semuanya memiliki standar tempur yang relatif tinggi. Harga ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi para pemain ini. Adapun lantai 4, Si Feng bermaksud menggunakannya untuk mengadakan turnamen mingguan. Champions akan dianugerahi senjata dan peralatan yang sangat baik serta koin. Si Feng juga bermaksud menggunakan turnamen ini untuk menarik pemain ahli. Jika ada kesempatan, ia bisa merekrut pemain berbakat melalui turnamen. Sementara itu, Zero Wing akan membebankan biaya masuk kepada penonton. Akhirnya, lantai 5 Battle Arena terdiri dari kamar-kamar pribadi. Ada juga bidang turnamen. Namun, untuk berpartisipasi dalam turnamen lantai 5, pemain harus peringkat dalam 5 besar di turnamen lantai 4. Para pemain ini juga akan memiliki akses ke kamar pribadi. Tidak hanya pemain dapat menikmati manfaat yang mirip dengan hotel di kota, tetapi kamar pribadi ini juga jauh lebih besar dari kamar hotel biasa. Para pemain juga dapat menikmati pemandangan yang menghadap kota hutan batu dari kamar mereka. Sementara itu, tidak seperti turnamen lantai 4, turnamen lantai 5 akan menggabungkan sistem eliminasi. Lantai 5 hanya bisa menampung maksimal 30 pemain. Pendatang baru dapat menantang pemain peringkat. Setelah itu, berdasarkan peringkat mingguan mereka, 30 pemain top akan tetap di lantai 5 sementara sisanya didiskualifikasi. Juga, semakin tinggi peringkat pemain, semakin banyak manfaat yang mereka nikmati. Sekarang setelah kami menyelesaikan konstruksi, saatnya merekrut beberapa NPC untuk mengelola tempat ini. Si Feng tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia menatap arena pertempuran yang menjulang tinggi. Di masa lalu,
banyak persekutuan besar telah membangun arena pertempuran segera setelah mereka memiliki menara sihir mereka sendiri untuk mendapatkan kekayaan. Sayangnya, Shadow telah berjuang untuk mendapatkan kota sendiri, apalagi membangun menara sihir. Pada saat Shadow memiliki menara sihirnya sendiri, arena pertempuran persekutuan lain telah menjadi sangat populer. Shadow tidak punya harapan untuk bersaing dengan mereka. Tren ini mirip dengan kompetisi pertempuran dunia nyata. Saat itu, arena pertempuran telah menjadi sangat populer di seluruh domain dewa. Karena ini, arena pertempuran telah menggantikan kompetisi pertempuran di dunia nyata. Sekarang, Si Feng tidak hanya memperoleh menara sihir begitu awal ke dalam permainan, tetapi ia juga memiliki arena pertempuran untuk pergi dengannya. Dengan ini, ia bisa merebut pangsa pasar ini sebelum yang lain. Pada saat dia membangun kotanya, dia dapat memperluas bisnis battle arenanya. Tidak seperti kota, dia bisa membangun menara mana di kota. Selain itu, bangunan kota bisa jauh lebih tinggi. Di masa lalu, Super Guild yang secara khusus membangun menara besar yang dimaksudkan untuk pertempuran menara tempur. Banyak sekali pemain yang tergila-gila dengan combat tower. Banyak ahli bahkan telah membuat tujuan untuk mencapai puncak menara. Jika mereka bisa mencapai puncak menara tempur, persekutuan akan langsung menargetkan mereka untuk direkrut. Bahkan jika mereka tidak bergabung dengan persekutuan besar, mencapai puncak menara tempur akan memberi mereka cukup untuk menikmati kehidupan yang menyenangkan selama sisa hari-hari mereka. Apakah itu untuk ketenaran atau kekayaan? Banyak pemain memilih untuk menantang combat tower. Sekarang Si Feng telah membangun arena pertempuran pertamanya, tahap pertama dari proyeknya selesai. Selanjutnya, dia perlu meningkatkan proyek ini. Namun, sangat sulit untuk meningkatkan proyek berskala besar seperti itu. Selain itu, biaya membangun sebuah gedung yang tingginya lebih dari 100 lantai bahkan cukup untuk membuat Super Guild menjadi gila. Setelah itu, Si Feng menggunakan return scroll dan berteleportasi ke White River City, bermaksud untuk mencari NPC manajemen. Sementara itu, tak lama setelah arena pertempuran selesai, itu menjadi titik fokus kota Stone Forest. Bukankah ini arena pertempuran? Mengapa Zero Wing membangun arena pertempuran di sini? Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak tahu bahwa PAUP tidak diizinkan di kota-kota pemain? Sekarang kepadatan mana kota begitu tinggi, akan sia-sia untuk tidak berdebat. Aku ingin tahu kapan arena akan dibuka untuk umum. Aku ingin mencobanya. Mudah-mudahan itu tidak akan terlalu mahal. Para pemain kota mendiskusikan arena pertempuran dengan penuh semangat. Bagi pemain yang telah mengalami menara percobaan, mereka tahu bahwa semakin padat mana lingkungan, semakin kuat mereka dalam pertarungan. Mereka akan dapat meningkatkan teknik mereka lebih cepat. Bagaimanapun, tidak semua orang memiliki konsentrasi luar biasa. Lingkungan yang kaya mana bisa membantu pemain mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi. Hanya saja, biaya penggunaan menara percobaan Divine Colosseum terlalu tinggi. Setiap tantangan berharga satu kristal ajaib. Bahkan pemain elit tidak mampu membayar pengeluaran seperti itu. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk battle arena yang dibangun oleh pemain. Karena bangunan ini dimaksudkan untuk penggunaan umum, biayanya tidak akan setinggi menara percobaan. Selain itu, tidak seperti menara trial, pemain bisa melakukan pertandingan PAUP dengan pemain lain di arena pertempuran. Perkembangan mereka di battle arena mungkin tidak lebih lambat daripada di trial tower. Untuk sementara waktu, berita tentang battle arena kota Batu Forest secara bertahap menyebar ke seluruh kerajaan Star Moon. Pemain yang tidak terlalu tertarik dengan Stone Forest Town mulai berubah pikiran. Ada segala macam pemain di domain dewa. Beberapa suka berpetualang, beberapa suka berkelahi, beberapa suka naik level, dan beberapa hanya punya uang di pikiran mereka. Namun, semua pemain ini memiliki satu minat yang sama. Memerangi standar. Bahkan pemain ahli merasa sulit untuk menanggung harga Divine Colosseum. Secara umum, hanya pemain guild dengan dukungan dari guild mereka yang mampu bermain di sana. Adapun arena bawah tanah kota-kota NPC, sementara orang bisa mendapatkan pengalaman tempur dari bertarung di sana. Bertarung untuk waktu yang lama akan dengan mudah menyebabkan seseorang kehilangan fokus. Ketika itu terjadi, pemain perlu istirahat dan istirahat. Negara bagian Amplek kebetulan menebus kesalahan ini. Tidak ada yang menghentikan Zero Wing sekarang. Seberapa hebat jadinya jika aku anggota Zero Wing? Jika itu masalahnya, bepergian ke Battle Arena akan lebih nyaman. Petik 2. Tiba-tiba, semakin banyak pemain ingin melakukan perjalanan ke kota hutan Stone. Melihat ini, beberapa perusahaan besar yang telah memutuskan pembicaraan mereka dengan Zero Wing semakin menyesali keputusan mereka. Ketika mereka mendengar berita itu, perusahaan-perusahaan ini segera mengirim perwakilan baru untuk menghubungi Aqua Rose.
mengklaim bahwa perwakilan sebelumnya telah menolak tawaran Zero Wing tanpa persetujuan perusahaan dan karenanya dipecat. Mereka juga menyatakan keinginan mereka untuk memasuki kembali negosiasi dengan Zero Wing. Perusahaan-perusahaan ini memandang rendah Zero Wing dengan jijik, berpikir bahwa kemenangan Blackwater atas persekutuan sudah pasti. Namun, bahkan sekarang, Blackwater tidak dapat menyentuh Zero Wing. Yang paling bisa dilakukannya adalah mengurangi Zero Wing. Namun, sekarang Zero Wing memiliki tambang emas seperti Stone Forest Town, praktis tidak mungkin bagi Blackwater untuk melemahkan Zero Wing dengan pelecehan minornya. Ketika semua orang membahas kota hutan batu, Si Feng akhirnya kembali ke kota Sungai Putih. Bab 1034 Kaisar Crimson. Setelah kembali ke kota Sungai Putih, Si Feng menemukan bahwa jumlah pemain yang berteleportasi ke kota telah meningkat, khususnya anggota dari guild lainnya. Di sekelilingnya, dia bisa melihat pemain guild. Selain itu, mereka luar biasa berlevel tinggi, dengan yang terendah adalah level 39 dan pemimpin tim paling tidak adalah ahli level 40. Situasi ini sedikit membingungkan Si Feng. Namun, dia dengan cepat menggelengkan pikiran itu dari kepalanya. Saat ini, mempekerjakan manajer NPC untuk Battle Arena sangat penting. Untuk menghindari perhatian, dia naik kereta kuda tingkat lanjut ke Adventurers Association. Tak lama setelah Si Feng meninggalkan Teleportation Hall, sebuah tim yang terdiri dari 20 pemain muncul di dalam. Para pemain ini masing-masing mengenakan lambang berbentuk seperti nyala merah. Pemain dengan level terendah di antara mereka adalah level 40. Peralatan yang mereka kenakan juga memancarkan efek bersinar yang unik pada Dark Gold Equipment. Pria berambut putih yang berdiri di kepala kelompok itu bahkan adalah Guardian Knight level 41, yang penampilannya menunjukkan bahwa ia telah mengalami perubahan hidup. Pria itu membawa perisai berbentuk berlian dengan seekor naga yang tercetak di atasnya digantung di punggungnya dan sebuah pedang panjang berwarna merah darah dimasukkan ke dalam perisai itu. Meskipun pedang panjang ini jelas merupakan pedang satu tangan, lebar pelindungnya lebih lebar dari bahu pria itu, sedangkan panjang gagangnya cocok dengan pedang dua tangan. Dikombinasikan dengan bilahnya, pedang itu hampir setinggi dia. Dilihat dari jauh, pria itu tampaknya memegang salib berdarah. Ketika dia berdiri di Teleportation Hall yang luas, dia sangat mencolok. Namun, terlepas dari komposisi yang menarik dari tim yang terdiri dari 20 orang ini, semua orang yang melihat tim ini akan segera mengalihkan pandangan mereka, tidak berani mengambil pandangan kedua. Alasan untuk reaksi semacam itu adalah lambang para pemain ini, yang mengindikasikan bahwa mereka milik persekutuan veteran kelas 1 Dark Knight Empire, Crimson Emperor. Crimson Emperor juga adalah penguasa kekaisaran malam kegelapan. Tidak ada persekutuan di seluruh kekaisaran yang berani membuat musuh. The Guardian Knight yang memimpin tim itu bahkan kepala dan bahu di atas anggota timnya. Dia adalah 5 Guardian Knight top Crimson Emperor, Cuttlefish, juga dikenal sebagai tembok besi. Dan seseorang yang telah menyaksikan pertumbuhan bertahap Kaisar Crimson dari persekutuan biasa menjadi persekutuan tingkat super pertama seperti saat ini. Pada saat ini, seorang pria paruh baya di tim memandang ke arah Guardian Knight yang terkemuka dan bertanya, Paman Cuttlefish. Kami berada di tengah penggerebekan tim mode dungeon skala besar Hell Mode. Mengapa kamu tiba-tiba memanggil kami untuk datang jauh-jauh ke sini? Aku juga baru saja menerima pemberitahuan tentang ini dari persekutuan. Tampaknya beberapa reruntuhan kuno ditemukan di kerajaan Menara Kembar. Saat ini, semua geng yang telah menerima berita tentang hal itu telah mengirim tim. Kaisar Crimson tentu saja tidak bisa membiarkan kesempatan ini lewat, jawab Cuttlefish. Meskipun ia sudah menjadi lelaki tua berusia 60-an, suaranya seperti lelaki muda, penuh energi. Reruntuhan kuno, seorang elementalis wanita yang elegan dan ramping bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang reruntuhan itu? Apakah benar-benar ada kebutuhan bagi kita anggota pasukan utama untuk mengambil tindakan juga? Betul, reruntuhan kuno yang ditemukan seperti labirin besar. Ini sangat besar di dalam, namun, hanya tim 20 yang diizinkan. Setelah masuk, tim segera diteleportasi ke area dengan monster yang memiliki kemungkinan menjatuhkan semacam fragmen batu tulis. Mereka yang menyelesaikan satu set dapat menukar gunung di dalam labirin. Berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini, bahkan ada gunung besi misterius yang tersedia untuk pertukaran. Apalagi ini hanya di luar daerah. Saat ini, berbagai guild dengan panik memperebutkan monster di dalamnya. Sangat sulit untuk memasuki reruntuhan kuno. Persyaratan untuk kekuatan pribadi sangat tinggi. Demi efisiensi, pemimpin persekutuan mengirim kami untuk merintis jalan, jelas Cuttlefish. Semua orang di tim segera ternganga kaget setelah mendengar ini. Pentingnya Mons untuk persekutuan berjalan tanpa berkata.
Hanya jumlah bronze Mons Crimson Emperor yang diperoleh bahkan tidak cukup untuk para ahli internal persekutuan, apalagi gunung besi misterius. Namun, sekarang, mereka bisa mendapatkan gunung besi misterius hanya dengan menggiling di bagian luar beberapa reruntuhan kuno. Tentu saja, eselon atas akan panik karena kesempatan ini. Namun, sebelum kita menuju ke reruntuhan, kita perlu membangun benteng di kota Sungai Putih. Jadi, Poison, kamu akan bertanggung jawab untuk mengunjungi Zero Wings Residence dan bernegosiasi dengan mereka. Berdasarkan investigasi kami, Zero Wing telah membeli beberapa bidang tanah di sekitar rumah teleportasi. Beritahu mereka bahwa Crimson Emperor tertarik untuk membelinya. Adapun orang lain, berpisah dan membeli beberapa ramuan dan gulungan, perintah Cuttlefish. Paman Cuttlefish, Zero Wing hanyalah persekutuan pemula. Apakah ada kebutuhan untuk racun untuk melakukan perjalanan khusus di sana? Kami adalah Kaisar Crimson. Jika kita ingin membeli sebidang tanah yang tidak berharga, bukankah itu akan menjadi kesepakatan selama kita mengucapkan kata itu? Tanya Assassin level 40 dengan nada agak tidak senang. Crimson Emperor adalah persekutuan veteran tingkat tinggi. Tidak ada seorang pun di dunia game virtual yang tidak tahu tentang itu. Berbagai guild di kegelapan malam kegelapan juga sangat mengkhawatirkannya. Sekarang, persekutuan mereka hanya ingin membeli sebidang tanah yang tidak berharga. Namun mereka, anggota pasukan utama Crimson Emperor, sebenarnya dikirim untuk menangani negosiasi. Ini membuat gunung dari Molehill. Jika segala sesuatunya dapat diselesaikan hanya dengan satu kata, aku juga tidak akan meracuni kepala. Cuttlefish tidak bisa menahan senyum pahit. Baiklah, cukup. Keracunan, kamu menuju dan bernegosiasi dengan Zero Wing. Pastikan untuk memperhatikan sikap kamu saat bernegosiasi dengan mereka. Jika mereka benar-benar tidak akan menjual, maka tidak perlu memaksakan masalah tersebut. God's Domain tidak seperti game realitas virtual lainnya yang telah ada di masa lalu. Aku percaya bahwa kalian juga merasakannya. Perairan dalam game ini jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Secara alami ada alasan bagi Zero Wing untuk menjadi persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom. Elementalis perempuan bernama Poison Wine diam-diam menganggukkan kepalanya. Namun, di dalam hati, dia juga merasa bahwa Cuttlefish terlalu banyak menghasilkan Zero Wing. Di dalam asosiasi petualang, Si Feng langsung beralih ke gelar Spirit Slayer dan berjalan ke meja depan. Setelah melihat Si Feng, resepsionis berambut pirang dengan mata hijau segera menerimanya dengan penuh hormat. Lord Spirit Slayer, bagaimana aku bisa melayani kamu hari ini? Resepsionis NPC bertanya dengan hormat. Aku ingin mempekerjakan beberapa manajer tingkat lanjut, jawab Si Feng. Baik-baik saja maka, silakan ikuti aku ke ruang VIP di lantai 2. Kami akan segera membawa dokumen terkait kepada kamu. Resepsionis NPC membungkuk sebelum mengarahkan Si Feng ke lantai 2. Adegan ini segera membuat para pemain yang datang ke penginapan untuk menerima kues. Siapa orang itu? Dia benar-benar mendapat kecantikan resepsionis untuk mengawalnya. Bahkan Viscount kota tidak bisa menikmati perawatan seperti itu. Orang itu pasti ahli tingkat atas. Akan sangat bagus jika aku bisa mengenalnya. Para pemain di dalam aula utama menyaksikan Si Feng dengan iri ketika dia berjalan ke atas. Tak lama setelah Si Feng tiba di ruang VIP di lantai 2, resepsionis NPC menyerahkan file kepadanya. Perawatan bintang 4 benar-benar fantastis. Setelah melirik halaman pertama file itu, Si Feng terkejut. Di God's Domain, pemain yang ingin merekrut NPC tingkat lanjut hanya dapat melakukannya melalui asosiasi adventurer. Namun, ada perbedaan antara NPC tingkat lanjut, dengan beberapa memiliki kecerdasan lebih tinggi dan beberapa lebih rendah. Semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki NPC, semakin mirip manusia. Manajer NPC dengan kecerdasan yang lebih tinggi akan dapat mengelola tugas mereka dengan lebih efektif. Beberapa NPC bahkan memiliki keterampilan manajemen yang lebih unggul dari para pemain. Mereka juga lebih profesional. Ambil Ana sebagai contoh. Kecerdasannya benar-benar ekstrim. Dia bisa dengan mudah mengelola seluruh perusahaan perdagangan Starstreak sendirian. Namun, manajer NPC di tingkat Ana hanya bisa dijumpai dengan keberuntungan. Si Feng telah kebetulan pada Ana karena sepenuhnya untuk pencarian. Biasanya, menemui NPC seperti itu tidak mungkin. Secara umum, NPC dengan lebih dari 50 kebijaksanaan sudah bisa berfungsi sebagai manajer yang sangat baik. Sementara NPC yang kebijaksanaannya mencapai 60 poin sudah sangat luar biasa. Sedangkan untuk NPC dengan 70 wisdom, hanya tier 2 mage yang bisa mencapai standar itu. Di masa lalu, di antara manajer Si Feng telah bertemu, bahkan orang dengan kebijaksanaan tertinggi hanya memiliki 73 poin di atribut. Terlebih lagi, NPC itu sudah jauh lebih tua usianya.
Meski begitu, si Feng cukup bersemangat ketika dia menemukan pria tua itu. Saat itu, lelaki tua itu mampu mengelola rumah lelang seorang diri dengan urutan sempurna. Namun, sekarang, di antara 30 NPC yang terdaftar di halaman pertama, si Feng bisa melihat lebih dari 10 dengan lebih dari 60 kebijaksanaan. Di antara mereka, bahkan ada satu dengan 71 kebijaksanaan, dan ini hanya halaman pertama. File yang diberikan resepsionis NPC kepadanya memiliki lebih dari 100 halaman. Bab 1035 waktu berubah. Sebelum si Feng menyadarinya, dia sudah menghabiskan setengah jam di dalam ruang yang tenang dan elegan, membaca semua file. Semakin banyak dia membaca, semakin dia merasa terkejut. NPC kebijaksanaan tinggi, yang biasanya sulit ditemui, sekarang tersedia baginya dalam ribuan. Si Feng bahkan telah menemukan NPC dengan 80 kebijaksanaan. Jika bukan karena sistem dewa utama yang menetapkan bahwa NPC yang disewa dari asosiasi petualang tidak dapat dibuat menjadi pengawal pribadi pemain, si Feng akan sangat mempertimbangkan membawa semua NPC ini bersamanya untuk membentuk pasukan pengawal pribadi. Aku akan memilih 10 ini, kalau begitu. Setelah si Feng selesai memeriksa daftar nama, dia memilih nama 10 NPC tingkat lanjut, 9 memiliki lebih dari 70 kebijaksanaan. Sedangkan 1 memiliki 82 kebijaksanaan. Dalam Guts Domain, intelijen NPC 82 kebijaksanaan sudah setara dengan NPC Tier 3. Meskipun si Feng masih ingin mempekerjakan lebih banyak, dia sudah mencapai batas perekrutannya. Kota berukuran kecil dapat mempekerjakan paling banyak 10 NPC canggih. Selain itu, mempekerjakan NPC tingkat lanjut bukanlah tugas yang mudah. Tidak seperti NPC biasa, yang dapat disewa tanpa batas dan hanya akan dikenakan biaya 2 koin emas sebulan. Seseorang harus memenuhi tidak hanya gaji yang diminta oleh NPC ini tetapi juga kondisinya. Hanya kondisi yang ditunjukkan oleh NPC si Feng 82 kebijaksanaan yang dapat mencekik guild biasa sampai mati. Ini karena kata NPC sebenarnya menuntut gaji 10 koin emas per hari. Si Feng juga perlu membayar deposit 1 bulan di muka. Selain itu, toko yang dikelola NPC harus memiliki setidaknya 500 pekerja lain. Untuk toko biasa, memiliki sekitar 20 NPC yang mengelola itu sudah lebih dari cukup. Seseorang dapat menjalankan lebih dari selusin toko dengan 500 NPC. Memenuhi kondisi ini tidak mungkin dilakukan oleh satu toko biasa. Untungnya, si Feng menjalankan arena pertempuran skala besar. Dia perlu menyewa banyak NPC biasa untuk menjalankan perusahaan. Kalau tidak akan ada cara untuk mengatasi sejumlah besar pemain yang mengunjungi arena setiap hari. Setelah si Feng mengkonfirmasi pilihannya, kecantikan NPC di sampingnya dengan senang hati menghitung tagihan dan dengan cepat memberinya angka, mengatakan, Lord Spirit Slayer. Kamu telah memilih untuk mempekerjakan 10 manajer canggih dan 500 manajer normal. Kamu harus membayar deposit 1 bulan untuk mereka semua. Totalnya adalah 4.000 emas. Setelah kamu menyelesaikan pembayaran, kami akan mengirimnya ke Stone Forest Town dalam waktu 1 jam. Bolehkah aku tahu jika Lord Spirit Slayer memiliki permintaan lain? Itu saja. Si Feng mengangguk. Dia kemudian membayar deposit 4.000 emas, hatinya merasakan sedikit sengatan. Level rata-rata pemain telah meningkat pesat sekarang, dan uang yang mereka dapat hasilkan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, koin tembaga masih memiliki daya beli yang cukup signifikan, belum lagi koin emas. Kemungkinan besar, tidak ada satupun guild di seluruh domain dewa yang sama murahnya dengan dirinya, secara langsung menghabiskan 4.000 emas untuk menyewa NPC untuk mengelola hanya satu perusahaan. Namun, si Feng tahu bahwa ini adalah pengeluaran yang diperlukan. Tidak mungkin bagi pemain untuk mengikuti pengelolaan arena pertempuran. Setelah si Feng selesai mempekerjakan NPC, dia memeriksa waktu. Melihat tidak ada banyak waktu tersisa sebelum pertemuannya dengan perwakilan dari perusahaan-perusahaan besar itu, ia segera meninggalkan asosiasi petualang dan naik kereta kuda canggih ke Candlelight Trading Firm. Di dalam ruang VIP di lantai 7 Candlelight Trading Firm, perwakilan dari berbagai perusahaan besar sudah menunggu di sini cukup lama sekarang. Namun, tidak satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, ekspresi kaget memenuhi wajah mereka. Pada titik ini, kota Sungai Putih adalah kota terpadat di kerajaan Star Moon. Sementara itu, Candlelight Trading Firm terletak di kawasan pusat bisnis White River City. Selain dari perusahaan yang dikelola oleh NPC, gedung Candlelight Trading Firm adalah yang tertinggi di daerah ini. Dari lantai atas gedung, pandangan mereka tentang jalan-jalan kota tidak terhalang.
Mereka merasa seolah-olah mereka adalah raja yang menghadap ke seluruh kota. Namun, pemandangan unik ini masih bersifat sekunder jika dibandingkan dengan laporan yang baru saja mereka terima. Selama periode ini, jumlah pemain yang berada di Stone Forest Town sudah mencapai angka 500.000. Di masa depan, jumlah itu pasti akan berlipat ganda. Populasi pemain 1 juta setara dengan populasi kota NPC utama. Jika mereka dapat mendirikan toko virtual di kota yang ramai ini, toko tersebut pasti tidak akan kekurangan pelanggan. Satu-satunya masalah adalah kota hutan batu terlalu kecil. Jika kota itu adalah kota berukuran sedang, maka itu akan sempurna. Namun, masa perlindungan kota Stone Forest telah berakhir baru-baru ini. Kota itu baru mulai menarik NPC. Masih perlu banyak waktu untuk dipromosikan. Selanjutnya, Zero Wing hanya meminta uang terlalu banyak. Dengan 1 miliar kredit, perusahaan-perusahaan besar ini dapat membentuk persekutuan besar mereka sendiri atau berinvestasi ke dalam persatuan kelas 2. Dengan opsi terakhir, mereka bahkan dapat memperoleh sejumlah besar saham. Namun, dengan bekerja sama dengan Zero Wing, mereka hanya akan mendapat prioritas dalam berinvestasi ke kota. Mereka hanya akan menerima jaminan bahwa mereka bisa langsung menyewa tanah emas di salah satu kota yang dikuasai Zero Wing. Sewa tanah ini akan secara bertahap dikurangi dari setoran 1 miliar ini. Kondisi ini benar-benar sedikit keterlaluan. Tentu saja, setelah mereka menandatangani perjanjian, jika mereka tidak ingin terus menyewa tanah dari Zero Wing, mereka bisa mendapatkan kembali sisa deposit mereka setelah setengah tahun. Namun, perwakilan dari berbagai perusahaan besar masih berniat menegosiasikan harga ini. Lagi pula, situasi saat ini di kerajaan Star Moon tidak terlalu stabil. Ada juga Guild Blackwater yang terus-menerus berkomplot melawan Zero Wing. Oleh karena itu, mereka bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk mengurangi harga. Saat semua orang memikirkan bagaimana mereka harus bernegosiasi dengan Zero Wing, pintu ke ruang tunggu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita dengan sosok luar biasa berjalan ke dalam ruangan. Meskipun dia menyembunyikan wajahnya dengan jubah hitam, menilai dari sosoknya yang anggun, wajahnya tidak diragukan lagi surgawi. Mungkinkah kecantikan ini mencoba bekerja sama dengan Zero Wing juga? Semua orang di ruangan itu segera mulai dengan tenang mendiskusikan identitas keindahan ini di antara mereka sendiri. Namun, mereka dengan cepat menemukan bahwa kursi wanita ini tepat di sebelah kursi kehormatan. Orang hanya bisa membayangkan betapa pentingnya Zero Wing ditempatkan pada keindahan tiada taraf ini. Sementara itu, kecantikan tiada taraf ini tidak lain adalah Phoenix Rain. Ketika Phoenix Rain memasuki ruangan, dia juga terkejut sesaat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada begitu banyak perusahaan yang tertarik untuk bekerja sama dengan Zero Wing. Terlebih lagi, semua perusahaan ini memiliki latar belakang yang luar biasa yang menyaingi Sun and Moon Group dari Aqua Rose. Setelah dia masuk, dia juga menemukan bahwa Aqua Rose telah menjadi lebih kuat secara signifikan. Meskipun Cursemansor telah menyembunyikan levelnya, aura yang dipancarkannya tidak bisa dielakkan. Selain itu, Violet Cloud, yang berdiri di samping Aqua Rose, bahkan lebih menakjubkan. Phoenix Rain sendiri merasakan bahaya besar yang datang dari wanita muda itu. Adapun musim panas yang memikat, di sisi lain Aqua Rose, dia juga relatif kuat. Elementalis level 41 dapat dengan mudah peringkat di atas guild manapun. Selain itu, Alluring Summer terlihat agak muda, jadi dia seharusnya masih memiliki potensi besar untuk tumbuh. Apakah ini benar-benar Zero Wing yang aku tahu? Setelah Phoenix Rain mengamati Violet Cloud lebih lanjut, dia tiba-tiba menyadari bahwa setiap gerakan wanita muda itu tampak sangat alami, dan penemuan ini sangat mengejutkannya. Dia telah melihat Violet Cloud bertarung di Dark Arena sebelumnya. Meskipun wanita muda itu tidak banyak bergerak pada saat itu, Phoenix Rain masih bisa mengatakan bahwa Violet Cloud belum mencapai alam penyempurnaan. Namun demikian, setelah waktu yang singkat, Violet Cloud telah langsung dari realm setengah langkah perbaikan ke alam refinement. Violet Cloud jelas hanya seorang remaja, namun dia benar-benar berhasil mencapai realm refinement di usia yang begitu muda. Jika dia berada di Pavilion Naga Phoenix, dia pasti akan dianggap sebagai salah satu jenius paling hebat di pavilion dan sangat terpelihara, setelah semua. Bahkan seorang jenius seperti Blue Phoenix belum mencapai alam penyempurnaan pada usia Violet Cloud. Tak lama setelah Phoenix Rain duduk, Si Feng masuk melalui pintu.